Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat dan jangan lupa tetap semangat. Hai anak-anak semuanya, kembali lagi di podcast kami, podcast Sipa, Rosida dan Puspa, yaitu salah satu podcast pembelajaran masa kini. Selamat mendengarkan. Di sini saya Rosida Asiratonigma dari absen 35 dan teman saya Agnes Puspawardani dari absen 36. Kami berdua adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum podcastnya dimulai, saya akan membacakan suatu petunjuk dalam penggunaan podcast ini. Yang pertama, silahkan kalian menyimak dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Yang kedua, catatlah jika menurut kalian ada yang penting. Dan yang terakhir, simak podcast ini dengan happy. Tujuan podcast ini, kami mengharapkan pada generasi milenial mau mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas. Akhir-akhir ini aturan sudah menjadi hal yang tabu bagi kita semua. Aturan sendiri merupakan suatu petunjuk, patokan ataupun perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan inti untuk melakukan sikap yang lebih baik agar tidak melakukan sikap yang brutal, ingin menang sendiri, dan lainnya. Di sini ada satu buah cerita mengenai kecelakaan berlalu lintas yang dimana manusia tidak menaati yang mana dengan kata peraturan sendiri. Pada suatu hari ada seorang pengemudi motor muda berusia 13 tahun. Ia bernama Andi. Selama ini dia telah mengendarai motor di kota. Dan tentunya yang namanya kota pasti melewati jalan raya. Pada suatu hari, Andi ingin pergi ke alun-alun Bandung dengan tujuan menonton konser reggae. Ia tanpa berpikir dengan keadaan jalan yang ia lalui sedang ramai, Andi langsung saja tancap gasnya pergi ke alun-alun Bandung. Di tengah perjalanan, Andi sangat cepat membawa motornya karena Andi takut konser yang akan segera dimulai. Dan ia langsung mempercepat perjalanannya. Di tengah perjalanan, ada lampu merah yang waktunya cukup lama. Andi sudah sangat tidak sabar. Karena kesabaran Andi sudah habis, maka Andi memberanikan dirinya untuk menerobos lampu merah. Di sisi lain ada bus yang sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan akhirnya, jebret. Andi tertabrak oleh bus dan keadaannya langsung tidak sadarkan diri. Ketika ia sudah sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Dan Andi melihat kakinya, ia sangat terkejut karena sebelahnya sudah tidak ada. Melihat kondisi ini, ia sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan tadi. Untuk menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas kepada masyarakat, sebaiknya kita lakukan sejak dini. Dengan cara memperkenalkan makna apa sih yang namanya rambu lalu lintas dan apa saja simbolnya yang bisa kita temukan di jalan raya kepada anak-anak. Mengingat zaman saat ini ya sudah berubah. Belakangan semakin banyak saja kendaraan yang melintas di jalan raya.
Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya tanpa mematuhi aturan yang ada di sekitar, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada, dan tidak ada pemikiran untuk mengarah ke sebab dan akibat yang akan ditimbulkan jika mereka melanggar aturan. Penggunaan kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak-anak sekolah sampai orang-orang bekerja. Dan para pengguna kendaraan harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Patut berlalu lintas jalan dengan baik dan benar itu tidak sulit. Kalaupun kita memiliki pemahaman dan rasa akan kedisiplinan, bagaimana cara menerapkannya itu tidaklah sulit tetapi mudah. Tapi kenapa masih banyak dari kita sebagai pengendara melalaikan tata tertib lalu lintas ini? Oleh karena itu, perlunya tertib lalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini. Karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak dini akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa kita, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, tentunya pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. Untuk itu, upaya pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Setidaknya dalam 1 minggu ada 3 kali pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi taman kanak-kanak. Selain dari murid tingkat TK, tingkat SD, sampai ke tingkat SMA maupun SMK hingga ke mahasiswa juga harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik. Tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan berlalu lintas, tetapi organisasi maupun masyarakat umum atau non-organisasi juga harus mendapatkannya. Oke semuanya, cerita tadi bisa dijadikan contoh jika kita menerobos aturan lalu lintas. Lantas kita yang rugi, dan selain itu Andi masih berusia 13 tahun kan? Dimana anak-anak usia di bawah 17 tahun dilarang mengendarai sepeda motor tanpa pengawasan orang tua. Sekian penjelasan podcast dari kami kali ini mengenai aturan keselamatan di perjalanan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian semua, baik anak-anak maupun orang tua, harus mematuhi aturan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.